Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idal fitri ba'da shiyami Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina adhaba 'anhum rijsa wa tahhir. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, para pemirsa Gemar Ramadan al-akhyar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah kita terima dari Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita rasakan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim menghamparkan nikmatnya yang begitu luas buat kita, sehingga sampai dengan saat ini kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan iman, Islam dan ihsan, sehingga sampai dengan saat ini kita mampu melaksanakan satu kewajiban kita kepada Allah, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat ke-7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idda'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguh apabila engkau bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, akan ditambah nikmatnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila engkau ingkar terhadap nikmat-nikmat yang telah engkau terima dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, ingatlah azabku sangatlah pedih. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita berselawat dan bersalam kepada baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa? Beliaulah yang membawa petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Beliaulah yang membawa hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidayah tadi masuk ke dalam relung-relung dada umat Islam, masuk ke dalam relung-relung dada umat-umat yang lain, yang kemudian dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara beliau baginda Nabi, mereka kemudian memeluk Islam, agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Momen Idul Fitri adalah satu momen yang membahagiakan umat Islam. Tidak hanya umat Islam yang ada di Indonesia, bahkan umat Islam sedunia. Apabila mereka mendapat Idul Fitri, mereka bergembira, mereka merasakan kesenangan. Sebab kenapa? Selama satu bulan penuh di dalam bulan Ramadan mereka ditempa, mereka dibina, mereka digojlok oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perintahnya berpuasa. Mereka melakukan qiyamul lail, salat tarawih, mereka memperbanyak baca Al-Quran, mereka memperbanyak ibadah-ibadah sunnah yang lain. Tentunya dalam rangka apa? Dalam rangka pendidikan, dalam rangka pembinaan, dalam rangka mendidik diri kita, mengendalikan diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tercipta insan-insan yang bertakwa, sehingga tercipta orang-orang yang mampu mendekatkan dirinya sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral hadirin, ketika mereka selesai melaksanakan itu semuanya, mereka mendapati satu momen yang penting di dalam hidupnya, satu hari yang sangat penting di dalam kehidupannya. Apa itu? Idul Fitri menjelang. Itulah momen kebahagiaan bagi seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada dulu kala, ketika zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah, Rasulullah berjihad dengan para sahabat. Dengan apa? Mereka berjuang menegakkan kalimat Allah. Mereka berjuang menegakkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Mereka berjuang mati-matian dengan sekian ribu orang pasukan muslim melawan berpuluh-puluh ribu kaum kafir Quraisy yang disebut perang Badar. Perang Badar adalah perang yang berkecamuk, perang yang terjadi pada masa bulan suci Ramadan tahun kedua Hijriah atau tahun 624 Masehi, di mana umat Islam saat itu alhamdulillah
atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kemudian memenangkan peperangan tadi, memenangkan perang Badar tadi. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun apa kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Raja'tum minal jihadil asghari ila jihadil akbar." Yuqalu lahu, "Mal jihadul akbar ya Rasulullah?" Jihadun nafsi. Jihad yang paling besar adalah jihad mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan perang yang begitu besar saja hanya jihad yang kecil di mata mereka dan di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad yang paling besar itu adalah tadi melawan keinginan dan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah, dan di tahun kedua Hijriah inilah setelah beliau dan para sahabatnya menyelesaikan peperangan Badar, kemudian menyelesaikan puasa di bulan Ramadan pada tahun itu, tibalah saat Idul Fitri, beliau dan para sahabat merayakan kemenangan, merayakan kegembiraan. Gembira dari apa? Gembira setelah perang Badar dan juga gembira setelah dapat mengendalikan hawa nafsu selama sebulan penuh dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Gema Ramadan Al-Akhyar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan, memberikan rambu-rambu meskipun dalam kondisi memuncah kegembiraan, meskipun dalam rangka dia bergembira bersama para sahabatnya, namun Rasulullah mengingatkan agar kegembiraan tetap senantiasa dalam kerangka ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasul mengajarkan yang pertama untuk memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan genapkanlah bilangan Ramadan, kemudian bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian mendapatkan hidayah dan kalian menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, begitu banyak untayan-untayan takbir dalam rangka mengagungkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak jenis-jenis takbir dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, ada dua jenis takbir sebenarnya. Yang pertama takbir muqayyad. Apa itu takbir muqayyad? Takbir muqayyad adalah takbir yang dibatasi dengan waktu, takbir yang biasanya dilantunkan, takbir yang biasanya digemakan setelah selesai sholat fardu dan sholat sunnah yang lain. Jenis takbir yang kedua adalah takbir mursal. Takbir mursal adalah takbir yang tidak dibatasi dengan waktu. Kapanpun kita mau, dimanapun kita berada, kita bisa melantunkan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Itulah jenis-jenis takbir yang ada. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyontohkan pada saat malam akhir bulan Ramadan, kemudian memasuki tanggal 1 bulan Syawal berikutnya, baginda Rasul bertakbir mulai dari selepas maghrib kemudian sampai pagi hari, sampai dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Rasul yang kedua dalam kerangka kegembiraan yang diikuti ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala adalah menganjurkan untuk berhias dan berpakaian yang terbaik yang kita miliki. Bukan pakaian yang baru yang disyaratkan, tapi pakaian yang terbaik yang kita miliki. Sebab kenapa? Itu menunjukkan kegembiraan kita, sehingga kegembiraan yang kita rasakan dengan datangnya Idul Fitri dapat dirasakan juga oleh orang lain, sehingga kegembiraan dan kebahagiaan yang kita rasakan bisa ditularkan kepada orang lain, sehingga semua bisa bergembira dalam rangka menyambut Idul Fitri, menyambut hari kemenangan. Ma'asyiral hadirin,
para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhias tidak hanya saja bersolek diri, berhias tidak hanya mempercantik diri dan membuat diri kita menjadi tampan saja, tidak. Berhias yang paling sederhana diantaranya adalah kita membersihkan badan kita dengan mandi sunnah, kemudian kita memotong kuku-kuku jari kita, kemudian kita memakai parfum wangi-wangian sehingga ketika kita berjumpa dengan orang lain kita akan jadi tercium wangi, kita terkesan bersih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang paling disunnahkan dalam hari raya Idul Fitri dalam berpakaian adalah menggunakan pakaian yang serba putih. Ma'asyiral hadirin, pakaian putih menandakan kebersihan, melambangkan kesucian. Hadirin yang berbahagia, lalu ajaran yang ketiga yang baginda Rasulullah SAW ajarkan dalam rangka kita menyambut hari kemenangan, menyambut Idul Fitri adalah beliau mengajarkan sebelum beliau berangkat ke tempat sholat Id, beliau senantiasa mendahulunya dengan memakan beberapa buah butir kurma dengan bilangan yang ganjil. Ini adalah salah satu sunnah dari beliau baginda Nabi. Ketika akan melaksanakan sholat Idul Fitri, beliau pergi ke tempat sholat Idul Fitri, sebelumnya beliau memakan beberapa butir kurma sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk kesunahan, di mana diharamkan pada saat hari raya baik Idul Adha maupun Idul Fitri orang berpuasa. Inilah bentuk kegembiraan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari raya diharamkan berpuasa, dan sunnahnya ketika sebelum pergi ke tempat-tempat sholat Id, beliau baginda Rasul mengajarkan untuk makan atau minum dahulu, kecuali di dalam Idul Adha itu yang disunahkan sebaliknya, untuk tidak makan dan minum dahulu, menahan dulu makan dan minum, nanti setelah selesai melaksanakan sholat Idul Adha baru dianjurkan untuk memakan dan minum. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, baginda Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bersama-sama hadir di tempat sholat Idul Fitri bersama-sama beliau dan para sahabatnya. Beliau dengan keluarganya berbondong-bondong menuju tempat Idul Fitri dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengejawantahkan bentuk kebahagiaannya, bentuk kemenangannya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui syariat salat Idul Fitri. Hadirin yang dimuliakan Allah, sunnah yang lain ketika baginda Rasulullah SAW berjalan untuk melaksanakan salat Idul Fitri, beliau ketika berangkat memilih jalan yang berbeda dengan jalan yang beliau pulang ketika selesai melaksanakan salat Idul Fitri. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui contoh yang kelima mencontohkan agar ketika hari raya Idul Fitri meluapkan kegembiraannya dengan apa? Dengan pergi ke tempat-tempat keramaian. Dulu ketika masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau pada saat itu ada yang namanya pertunjukan ketangkasan tombak dan tameng. Kemudian beliau bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mendatangi tempat tersebut. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika menyaksikan pertunjukan ketangkasan tombak dan tameng tadi sampai menengadahkan wajahnya, sampai meletakkan wajahnya di pundak Rasulullah SAW, sehingga beliau radhiyallahu anha menyaksikan pertunjukan tadi, menyaksikan ketangkasan tadi dengan puas dan leluasa. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian baginda Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita dengan contoh yang keenam. Apabila tiba saatnya hari raya Idul Fitri, dengan apa? Dengan memperbanyak silaturahim. Setelah selesai sholat Idul Fitri beliau laksanakan, biasanya beliau baginda Nabi Muhammad SAW berkunjung terhadap sahabatnya yang lain. Pun demikian sahabat baginda Rasulullah SAW juga berkunjung ke tempat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Begitu indahnya rasa persaudaraan yang mereka bina, begitu indahnya kekuatan ikhwah pada saat itu,
sehingga antara mereka saling kunjung mengunjungi, antara mereka saling datang mendatangi. Pun demikian, tradisi yang ada di umat kita sekarang ini, tradisi yang ada di masyarakat kita sekarang ini dengan silaturahim adalah tradisi mencontoh tradisi dan kebiasaan dari baginda Rasulullah Muhammad bersama dengan para sahabat. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ini melalui sebuah hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyubsatalahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diperbanyak rezekinya oleh Allah, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya oleh Allah, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, barang siapa yang ingin dikenang lebih panjang oleh orang lain, maka sambunglah tali silaturahim. Inilah contoh kebahagiaan, inilah contoh kesenangan, inilah contoh dan bentuk yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada umatnya, bagaimana meneladani, bagaimana menjadikan satu momen kebahagiaan yang tetap dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kerangka ibadah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tetap meliputi mereka. Mereka tidak lalai dengan kebahagiaan yang mereka rasakan, namun justru sebaliknya, dengan adanya kebahagiaan Idul Fitri, dengan adanya kebahagiaan kemenangan setelah momen puasa sebulan penuh, mereka menjadikan momen tersebut momen yang teramat indah dengan menjaga hubungan baik terhadap Allah Azza wa Jalla dan juga menjaga hubungan baik dengan silaturahim terhadap sesama manusia. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momen Idul Fitri tidak hanya dijadikan oleh mereka para sahabat dan baginda Rasul sebagai momen kebahagiaan, momen menjaga hubungan baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, juga hubungan baik terhadap sesama manusia, tapi juga mereka saling mendoakan, mereka memohonkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, saling mendoakan agar mereka kembali ke fitrah yang suci. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan yang terbaik adalah doa. Mereka mendoakan bagaimana mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim kullu amin wa antum bi khair. Inilah doa-doa yang sering mereka saling panjatkan, saling mereka ucapkan. Inilah tahniyah, saling memberikan ucapan selamat. Ada yang mengucapkan selamat dengan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Ini tidak dilarang, ini dibolehkan. Ada juga yang mengucapkan minal a'idina wal faizin. Ini juga dibolehkan. Saling memberi kalimat selamat, saling memberi ucapan selamat adalah tahniyah. Bagaimana kebahagiaan tadi bisa dirasakan tidak hanya untuk dirinya pribadi, tapi juga dirasakan oleh orang lain. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam penghujung akhir ini, mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita akan mencapai satu kemenangan. Kita kembali kepada kesucian. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita seakan-akan seperti bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya, menjadi orang-orang yang bersih dari dosa, menjadi orang-orang yang suci dan bersih dari kesalahan, menjadi orang-orang yang mampu saling memaafkan satu dengan yang lainnya, sehingga bersih dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang menang secara akhirat. Kita bersih dari dosa-dosa dengan sesama manusia, menjadi orang yang menang dari dosa-dosa dan kesalahan antar sesama manusia, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang menyambut Idul Fitri sebagai hari kemenangan. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir izinkanlah kami mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri minal a'idina wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa kullu amin antum bi khair. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah mudah-mudahan kegembiraan yang kita rasakan, kesenangan yang kita dapatkan di hari yang fitri ini menjadikan kita benar-benar orang yang meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan antar kita sesama manusia. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.